Bareskrim Mabes Polri menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, dan penyebaran berita bohong atau hoaks, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Edi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Bareskrim Polri, Jakarta. Setelah penyidik melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media di Jakarta, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik memeriksa 57 orang yang terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli. Setelah status hukum naik menjadi tersangka, Edi kemudian langsung diamankan dan digiring menuju rutan Bareskrim Polri untuk menjalani penahanan. Mulai hari ini sampai 20 hari ke depan penahanan di Bareskrim Polri, kata Ramadan. Akibat perbuatannya, Edi disangka telah melanggar pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 UU ITE. Lalu, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 156 KUHP. Ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun, kata Ramadan. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri tengah menindaklanjuti semua laporan kepada Edi Mulyadi. Pelaporan ini berawal saat Edi menyampaikan pernyataan yang menyebutkan istilah tempat jin buang anak, saat tengah mengkritik perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, Edi mengkritik bahwa lahan ibu kota negara IKN baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Bisa memahami enggak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ujar Edi dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dikutip Tribun News. Satu, saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Kalau penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun. Yang coba ingat ya, yang ada yangnya nih. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya.